Puncak Saraklopo, salah satu puncak dari anak Gunung Penanggungan yang kini jadi salah satu destinasi viral di Gunung Penanggungan via Kedung Ude. Puncak Saraklopo memikat para hati para pendaki dan pecinta sejarah karena jalurnya menyuguhkan nuansa mistis dengan jejak candi-candi kuno dan situs peninggalan masa lampau yang menyatu indah dalam landscape alami. Di puncaknya terbentang sabana luas yang seolah menyatu dengan langit. Dari sini, kemegahan Gunung Arjuna dan Welirang tampak begitu nyata, lukisan alam yang tak bisa dilupakan. Jadi, jika kalian ingin mendaki ke Saraklopo, wajib banget tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tinggalkan komen, like, dan share video ini agar aku semakin semangat untuk membagikan video dan cerita menarik untuk kalian semua. Dan perjalanan dimulai dari sini. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Asmaul Jailani. Kali ini aku melakukan perjalanan atau pendakian di Gunung Saraklopo yang katanya sangat cocok untuk pemula. Kali ini aku ditemani beberapa temanku yang ada di depan sana. Ada 3 orang, jadi 4 orang sama aku. Gunung Saraklopo ini katanya sih sangat cocok untuk pemula. Apa benar begitu? Mari kita buktikan bersama-sama apakah jalur Saraklopo ini cocok untuk pemula. Dan untuk kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar aku semakin semangat untuk membagikan cerita atau video menarik untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis agar tahu jalur ini cocok banget untuk pemula atau tidak. Oke, di sini. Dan perjalanan kita mulai dari sini. Parkiran di sini sangat luas dan tersedia beberapa warung yang menyediakan makanan dan minuman dengan view Gunung Penanggungan. Untuk tarif parkir cuma 10.000 saja. Dari tempat parkir kita lanjutkan untuk registrasi. Sini tempat registrasinya melalui online tiket pendakian dengan tarif 15.000. Setelah registrasi mendapatkan peta jalur seperti ini. Ini menurut saya cukup jelas sih, pertigaannya dan bercabang-cabangannya sudah kelihatan. Jadi ikutin aja jalur ini. Dari dari base camp menuju ke jalurnya pertamanya seperti ini, jalan cor. Dari sini ada pertigaan, kalau lurus ke tempat pembuangan sampah itu ada kayak petunjuk arah. Dan ini sebenarnya Piturimba, cuma bannernya hilang. Ikutin petunjuk arahnya dan jalurnya seperti ini. Setelah itu ketemu dengan Kalimati, ini namanya. Ini biasanya apa dipakai teman-teman untuk foto-foto. Dan kalau hujan ini airnya deras banget. Nah, ini ketemu pintu rimba lagi. Dan ada petunjuk arahnya, ikutin aja petunjuk arahnya. Dan di sini mulai nanjak dengan jalur batu-batu seperti ini. Karena sing foto iki nang kene. Setelah dari tanjakan tadi, ini masih ada tanjakan-tanjakan dan jalur seperti ini sampai pos 2. Oh ya, disclaimer dulu ya teman-teman. Untuk pos 1-nya di Penanggungan via Kedung Ude atau Saraklopo ini, pos 1-nya itu ada di base camp teman-teman. Jadi di depan itu adalah langsung pos 2. Ini jalur batu
batu-batu ini masih setia menemani kita. Nah, di depan sana ada sebuah warung teman-teman, di bawah hutan. Adem banget ini. Untuk jalurnya masih sama, masih dengan tanjakan, dengan medan batu-batuan seperti ini. Di sini warung Mak Tia yang menyediakan berbagai macam minuman, pentol, dan makanan. Untuk harganya cukup murah-murah sih, sudah tertera di bannernya. Di warung kita lanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 Sarah Klopo atau Penanggungan via Kedungudi. Jalur sudah mulai berubah tapi tetap dengan tanjakannya, cuman tidak didominasi dengan batu-batuan. Dan ini wajah-wajah kelelahan yang first time daki. Di sini belum sampai pos 2 sudah turun kabut teman-teman. Iya, ayo kok balapan. Ye, keren banget kalau kabut gini viewnya. Di depan sana pos 2 teman-teman. Dan juga ada beberapa warung di sini. Jadi nggak usah takut untuk kelaparan ataupun takut kehabisan air. Nah, di sini karena di sini menyediakan aneka makanan dan minuman yang tentunya harganya cukup murah. Sampai di pos 2 dengan estimasi waktu 15 menit dari base camp atau pos 1. Kalau untuk ke Penanggungan atau Puncak Sarah Klopo ke arah kanan, monggo. Kalau lurus ke sana ke arah pos 2 nya Bekel atau Penanggungan via Jolotundo di pos 2. Karena tujuan kita ke Sarah Klopo, kita lanjut ke kanan. Sini vegetasinya terbuka dengan vegetasi pohon-pohon pisang teman-teman, dan beberapa semak belukar. Dan untuk pohon-pohon ini sudah mati, tapi menambah kesan estetik dengan adanya kabut yang di sini. Dari pos 2 dikasih landai sedikit, kemudian tanjakan dengan batu-batu besar seperti ini. Dan di sini ada sebuah plakat dan ikutin aja jalurnya. Sebenarnya ini pertigaan teman-teman, tapi di sana guys nggak tahu ke arah mana. Jadi kita ikutin plakat ini yang ke arah kanan. Ini jalurnya sudah landai teman-teman. Wih, lautan awan nih ke sana. Di sini dapat view Gunung Penanggungan, Gunung Welirang dan Arjuna dengan lautan awannya. Ya, kakaknya Arjuna Welirang. Di sini kita dapat jalur landai teman-teman. Setelah tanjakan tadi yang batu-batuan besar, kemudian dikasih landai. Di sini juga kita bertemu sebuah warung juga, dan jalurnya masih landai.
Di sini kita bertemu dengan plakat lagi. Kita ikutin jalurnya dan ini masih sama, masih cukup landai untuk jalurnya dengan vegetasi yang masih terbuka. Ikutin jalur yang jelas aja ya teman-teman. Ini ada sebuah pertigaan lagi, tapi ikutin jalur yang jelas aja karena ini jalur motor teman-teman. Kayak kita ambil jalur motor aja deh, lebih gak begitu nanjak. Tapi teman-teman pada naik, jadi jalurnya ini udah nanjak dengan medan batu-batuan seperti ini. Setelah tanjakan-tanjakan tadi, kita dikasih bonus lagi teman-teman. Landai lagi alhamdulillah, tapi dengan vegetasi yang masih terbuka. Dan ini sepertinya landainya cukup panjang teman-teman. Setelah dapat landai tadi, ada pertigaan teman-teman, bercabangan dan ada plakat ke kiri ke Gunung Penanggungan dengan medan seperti ini, dan ke kanan ini jalur alternatifnya. Ini lebih landai daripada yang sebelah kanan. Dan ini sepertinya yang jalur motor tadi, yang jalur bawah. Terserah lewat nanti. Lewat di aku biasanya ya lewat kono, tapi sing jalur nisor mau. Nek kene muter gak? Muter tapi lebih landai daripada iki. Ya wis ayo. Puno ya. Aku ada di sana. Pasal ndek ndi, Mas? Pasal ndek. Gak kuat lah, Boh. Oh, batase. Pasal ndek ndi? Lumayan lah, lumayan ide paling 15 menit. Podo ae. Cuma iku lebih landai jalur motor sing nang nisor mau. Dari sini kita ambil yang jalur alternatif, teman-teman. Di sini lebih landai teman-teman daripada yang tadi. View-nya juga keren banget. Langsung disambut kegagahan Gunung Arjuna dan Welirang beserta lautan awannya yang sangat mempesona. Mantep banget. Semoga aja tahun depan bisa ke sana kita teman-teman. Dan di sana tujuan kita, Puncak Sarah Klopo. Di sana Penanggungan atau Pawitra, tapi lagi ketutupan oleh awan atau kabut. Sejauh ini untuk Sarah Klopo dari base camp ke sini, di atasnya pos 2 ini, menurutku sih masih cocok untuk pemula teman-teman, karena jalur masih didominasi dengan landai, tapi juga ada tanjakannya, cuman nggak begitu curam. Tapi ya ini ada medan batu-batunya yang cukup besar. Jadi untuk saya, menurut saya, kalau untuk pemula bisa aja sih, cuman ya nggak begitu disarankan. Jadi kalau kalian ingin mendaki ke Sarah Klopo untuk pertama kalinya, atau untuk kalian yang ingin mendaki untuk pertama kalinya, tidak disarankan ke Sarah Klopo dulu ya teman-teman. Lebih baiknya ke Putuk-Putukan dulu, kayak ke Putuk Siwur, Punda atau Cendono gitu. Jadi lebih prepare lah kalau kalian mau ke Sarah Klopo atau Penanggungan via Kedungudi. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk di sini jalurnya juga masih landai. Gini teman-teman. Untuk view-nya juga bagus banget dengan vegetasi yang masih terbuka. Nah, seperti ini. Kita ke Sarah Klopo teman-teman. Dan puncak Sarah Kloponya ada di sebelah sana. Kalau di sana yang lagi ketutupan oleh awan atau kabut itu Puncak Penanggungan atau Pawitra. Vegetasi masih terbuka dan sangat hijau banget, jadi sangat segar untuk
terapi mata di sini teman-teman. View masih sama, dapat itu apa namanya Arjuna Welirang yang sangat gagah banget, mantap. Perjalanan kita lanjutkan. Belum sampai pos 3 sudah dihajar sama kabut, dan ini wajah kelelahan. Mbak Dit. Woi, arek gresik. Di sini bertemu dengan sebuah plakat lagi teman-teman, dan ikutin aja jalurnya. Tapi masih sama, masih landai dengan dominasi vegetasi yang masih terbuka dengan view kabut yang sangat estetik sekali. Kita bertemu dengan sebuah pertigaan lagi teman-teman. Di sini nih jalur motor yang lebih landai itu. Di sana BC Kedungudi. Ini kita tujuannya ke Sarah Kelapa, kita lurus. Sini ada sebuah gerbang atau gapura. Kalau ke kiri ke Gunung Bekel atau Pawitra via Jolotundo. Sini. Ini tembusnya ke Warung Gubuk atau Candi Bayi. Karena tujuan kita ke Sarah Klopo, kita ambil ke kanan. Ini ada plakatnya pos 3 Gunung Penanggungan atau Puncak Sarah Klopo. Dengan jalur yang nanjak seperti ini dengan vegetasi yang terbuka. Lanjut. Jalur masih sama, nanjak dengan batu-batuan yang sangat besar. Lala mas, tidur di rumah. Setelah tanjakan tadi, ini dikasih yang cukup landai menurut saya, dengan vegetasi yang masih terbuka. Kanan kirinya ada rumput gajah gini. Jadi menurut saya ini cukup estetik ya untuk buat video ala-ala gitu. Dan ini teman saya yang depan ini menggerutu saja karena termakan jalur yang landai. Kayak sih iya. Alhamdulillah Puncak Sarah Klopo terpantau masih cerah. Dan di depan sana ada pos 3 teman-teman. Terpantau cukup ramai di pos 3. Ini kita sudah sampai di pos 3. Nanti Deka mau. Ika. Kita sampai di pos 3 dengan estimasi waktu 44 menit dari base camp. Ini suasana di pos 3 cukup terpantau ramai. Dan sejauh ini menurut saya sih sampai pos 3, dari base camp sampai pos 3 ini masih cukup baik untuk kalian yang ingin pertama kali mendaki atau yang baru ingin mulai mendaki. Dengan view Gunung Arjuna dan Welirang yang mantep banget. Dari pos 3 kita lanjutkan perjalanan ke Puncak Sarah Klopo dengan jalur yang seperti ini teman-teman. Nanjak tentunya.
Dan ini wajah-wajah pesimis dengan tanjakan. Kayak tak tanjakan langsung lemes ya. Lek gak salah Mbak Ika kon sore nang kene. Iki gak sih? Kene kono. Iki lewat gedang iki Mbak Dit. Kate tiba tak tampani. Nang wit gedang iki. Oh iya gini ya. Heeh. Untuk saat ini dari pos 3 kita dikasih tanjakan teman-teman. Tanjakannya seperti ini. Didominasi dengan batu-batuan, untuk vegetasi masih terbuka. Semangat kawan. Kalau wapi Arjuna Welirang kayak gini. Mantep banget. Kalau sing foto nang gini. Setelah melewati tanjakan demi tanjakan, ini dikasih landai teman-teman. Cuman sedikit. Tapi di depan sana sudah disambut lagi dengan tanjakan yang cukup tinggi. Ini ada beberapa yang dikasih anak tangga gini teman-teman, biar nggak licin tujuannya. Tapi kalau saya pilih yang jalur seperti ini aja. Sejauh ini masih dikasih tanjakan teman-teman dari pos 3 sampai sekarang. Dikasih landai cuman sedikit aja tadi, tapi lumayan. Untuk jalur masih sama. Jam berapa? Jam 6 pagi. Jam 6 ya? Ojo disebul seno gue minggu. Cokot ah. Di depan sana kita disambut dengan tanjakan dengan anak tangganya teman-teman. Tanjakan apa? Tanjakan opo? Iki apa lawan katane opo iku? Apa itu? Ayo apa? Alah. Ini menurut saya ya, tanjakan dengan anak tangga gini sangat menyiksa kaki teman-teman, karena tumpuan di lutut sangat besar jika pakai anak tangga ini. Jadi saya pakai jalur yang biasa aja seperti ini yang tanah. Cuman minusnya ini cukup licin karena jalurnya tanah liat seperti ini. Ya ayo semangat. Pentole wis ngenteni ayo.
Asu. Encok, Bu. Maklum Pak, peter Pak. Ikut lansia dulu, Bu. Iya, apa uang? Uang. Iyalah. Ya, realita kehidupan lah. Yang katanya uang tidak bisa ngasih apa? Membeli kebahagiaan. Tapi kebahagiaan juga uang. Iya. Gak punya uang ya, sumpek banget. Pokoknya gak waktu ngono aman. Iki tangga iki paling ngeselin menurutku. Lah iki tanjakan watu-watu tak. Jangan apa? Watu-watu itu. Nih, setelah tanjakan dengan anak tangganya, lanjut tanjakan dengan anak tangga yang dikombinasi dengan batu-batuan yang di atasnya. Mantep ini sih. Untuk vegetasi masih sama, masih terbuka. Jadi kalau kalian ke sini pada musim kemarau atau pas siang hari pasti panas banget. Jadi disarankan ketika pagi atau sore kalau mau mendaki ke Sarah Klopo. Bolos. Enggak diceramai bojomu sana. Bolos saya nang kene. Budal kerja tapi mulai merene. Eren sih gak apa-apa. Dari pos 3 sampai jalur sekarang yang kita lewati ini tanjakan terus teman-teman, dengan medan yang seperti ini, batu-batuan besar. Nanti Mbak Dita, Mbak Dit, tunjukkan wajah kelelahanmu. Arek ngresik, tunjukkan wajah kelelahanmu. Di sini setelah tanjakan batu-batuan tadi, kita bertemu dengan tanjakan anak tangga seperti ini lagi. Monggo. Nggih, monggo, Mas. Mas. Monggo. Nggih. Kita melewati jalur dengan tanjakan dengan anak tangga yang sangat estetik sekali. Tidak boleh gitu ya, mulutnya dijaga. Ini Mbak Dita video Mbak melaku. Amit. Nah, setelah anak tangga di depan sana terlihat tanjakan dengan batu-batuan lagi yang sangat besar. Di tangga. Mau kan anak tangga, sekarang ibu tangga. Iya. Mana Bapak? Bapaknya masih dicari.
Ambakan sedino. Libur bos, ngapain capek? Setelah tanjakan anak tangga tadi langsung dikasih tanjakan dengan batu-batuan besar seperti ini. Ini ciri khas dari Gunung Penanggungan via Kedungudi. Batu kuning gitu. Pasti nyalano sarapan iku. Iya. Nyalano sing tuku lah. Barekan tuku. Tuku sih. Iya sih. Aku tok kurang kene ya. Barang. Kan laki ya Kak Popo. Setelah melewati tanjakan, kita akan bertemu dengan pos 4. Hah? Iya. Enggak. Aku gak betah mulak aku. Kita sampai di pos 4 dengan estimasi waktu 1 jam 10 menit dari base camp. Dari pos 3, setelah istirahat kurang lebih 5 menit, kita lanjutkan perjalanan. Langsung disambut dengan tanjakan beserta anak tangganya. Di sini vegetasi mulai tertutup. Dari pos 3 kita sudah disambut dengan tanjakan dengan batu-batuan seperti ini, dan di atasnya masih juga tanjakan dengan batu-batuan yang seperti ini. Mantap. Iya, lewat dia mesti ada dapat. Ya, kan tadi kan. Oh iya, bekal. Bekal tadi mah. Lha iki wis padha karo iku lembah kiri tuku re. Tapi ini aku kiri lah kok nang klotisan. Nang gunung. Nang ndi gunung Klotok. semen gak sih? Oh iya, nang situ semen. Karo nang Gunung Klotok. Gudang garam kan ya? Gak sampai. Wah, lebih gudang garam rasaku. Situ semen terus apa wingi ku? Kamandano mbak Klotok. Ini gak pikir lagu rek iki rek story-nya anggar iki. Aduh. Sampai Candi Carek. Sampai di Candi Carek dengan estimasi waktu 1 jam 17 menit dari base camp. Kasih ya, Kak. Ini loh 0,6. Kenyang Kak? Iya. Tangan sih tak betul. Kak Lemon kok tak angkat balen. Kurang kecil. Ya enggak, aku senang. Oh, nah ini enggak bukan. Kecer. Iklan itu. Oh no, tapi aku gorong ads, gorong monet.
Tapi tujuanku nggak YouTube cuman digawe dokumentasi kok. Digawe kayak kenang-kenangan lek aku pernah nang kene lho. Jadi kayak folder lah istilahnya. Di angkas toto. Ya aku putar mana ya to Kamburi ya. Dari Candi Carik kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Sarak Klopo. Yang 10 menit itu enggak sih? Lebih. Oh ya. Ini masih dikasih tanjakan terus dan terus seperti ini. Batu-batuan yang besar-besar. Jadi, apakah cocok untuk pemula? Menurut saya sih sejauh ini tidak. Dari sini, kalau dari sampai pos 3 cocok. Dari pos 3 ke puncak tidak. Api iki ya. Angkat lah. Bawa aja. Masih di jalur, tapi disuguhi dengan view Gunung Bekel yang sangat gagah, teman-teman. Tapi dengan tanjakannya yang seperti ini. Tanjakannya kayak gini, teman-teman. Batu-batuan dengan kemiringan yang cukup curam atau cukup miring ya, teman-teman. Dengan medan yang berbatu seperti ini. Seperti ini. Teman saya sudah sangat kelelahan katanya. Tapi memang sih teman-teman, cukup menguras tenaga di sini. Iya. Oh iya, aku mau Candi Lurahnya ketinggalan ya. Ini teman-teman, kita memasuki area Candi Lurah. Apa beton dulu? Ya. Beton dulu. Sabar.
Iya cari ibu. Dari Candi Lurah kita lanjutkan perjalanan ke Puncak Sarah Klopo. Panas ngene kok udan. Ono lambange ke teru aku. Video. Iya. Ternyata di sini ada lambangnya, teman-teman. Ah, ikan. Ini saya baru tahu, teman. Nah, inilah saya baru tahu kalau di sini ada lambangnya ternyata. Berarti Candi Lurah ini Mojopahit, teman-teman, karena ini lambangnya kerajaan Mojopahit sih. Tetap dengan Hindu Budanya. Monggo. Ini dari Candi Lurah tadi jalur masih sama dengan tanjakan dengan batu-batuan besar seperti ini. Capek, Pak. Iya. Setelah melalui tanjakan demi tanjakan yang sangat seru, kita sudah sampai di warung, teman-teman. Ini warung yang menyediakan pentol dan es gitu, teman-teman. Ini sepertinya mau sampai puncak sih. Dan ada jalur ke kiri. Kalau ke kiri itu ke arah Bekel atau Jelatuh, Penanggungan via Jelatundo, ke arah sana. Kalau ke kanan ke arah Sarah Klopo. Nah, ini setelah warung dikasih landai dikit, teman-teman. Setelah itu sudah pasti nanjak. Nanjak mana, Mas? Ya, ini kita tanjakan terakhir. Nah, ini ada dua jalur, teman-teman. Mau ke yang ke kiri atau yang ke kanan. Tapi biasanya saya lewat jalur yang ini, yang lurus. Sepertinya ini yang terlalu nanjak. Kita ambil jalur yang biasa kita lewati aja. Monggo. Nggih. Pos 5. Loh, ketemu lagi, Mbak. Ayo, Mbak, bareng-bareng, Mbak. Wah, ya Allah, akhirnya. Kalau jalur ini nggak begitu nanjak, teman-teman, daripada jalur yang alternatif tadi. Cuma yang jalur ini lebih muter. Ya, Renjani. Gas. Nah, di sini, teman-teman, kita bertemu dengan Candi Siwa. Cuman ya Candi Siwa. Nggih, ketemu Candi Siwa, cuman letaknya ini ada di bawah. Kita nanti aja ya ke bawahnya.
dengan view Gunung Bekel. Mantap banget. Ini dari Candi Siwa ini kita bertemu dengan tanjakan lagi. Nah, ini wajah-wajah kelelahan ini. Om, say hello om. Wow. Dari Candi Siwa kita lanjutkan perjalanan dan jalurnya seperti ini teman-teman, masih nanjak. Hah? Innalillahi. Dari Candi Siwa tadi kita dikasih tanjakan yang seperti ini teman-teman, dan kemiringannya cukup miring dan cukup curam sih, jadi harus hati-hati untuk milih pijakan yang benar. Tapi view-nya teman-teman keren banget, dengan Arjuna Welirangnya beserta lautan awannya serta perkotaan Trawas, pemukiman Trawas dan Gunung Bekel di sana. Sampai di persimpangan teman-teman. Kalau ke kanan ke arah sampai di persimpangan teman-teman. Kalau ke sana ke arah Sarah Klopo dan Puncak Pawitra. Kalau ke sana balik ke base camp Kedungudi. Ya. Ini sampai di Candi Guru. Penanggungan via Kedungudi, dan di sana puncak dari Sarah Klopo terpantau masih cerah. Sebentar ya. Lanjut. Oh, yang SMS lanjut. Oh, kali aku. Boleh tak lagi aja. Boleh mesti Sarko apa modele itu keram. Nanggungan mudun. Paron.
Wadah. Kamu takdir no. Dari Candi Guru kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Saraklopo. Puncak seperti itu. Amit mas, jalur masih nanjak seperti itu teman-teman, dengan medan yang cukup besar. Kita masih di samping Candi Guru. Di Candi Guru seperti ini teman-teman, medannya atau jalurnya, nanjaknya masih sama. Dan ini view dari atas Candi Guru, keren banget. Terdapat view Gunung Bekel juga di sana. Jalur masih seperti ini, masih cukup oke sih kalau menurut saya sih ya. Kita sampai di sebuah persimpangan teman-teman. Kalau ke lurus atau ke kiri ke arah puncak Pawitra, di atas ketemu dengan Candi Wisnu. Kalau ke Saraklopo kita ke kanan. Monggo mas. Monggo. Di sini dari persimpangan tadi kita menuju ke puncak Saraklopo sudah landai teman-teman. Dan di sini biasanya itu dipakai teman-teman yang lain untuk buat video ala-ala gitu teman-teman. Karena view-nya sangat estetik banget dengan kanan kirinya pohon yang mati gini. Jadi menambah kesan estetik di video kalian. Dari pertigaan arah ke puncak Pawitra dan Saraklopo, di sini kita dikasih landai teman-teman. Nah seperti ini, tapi view-nya sangat keren sekali. Di sini ada aliran kalau hujan seperti sungai teman-teman, sangat deras alirannya. Jadi diharapkan sangat hati-hati kalau lewat sini pas waktu hujan, karena cukup licin. POV bapak-bapak mendaki untuk pertama kalinya langsung di Saraklopo. Lihat tuh. Kasihan banget. Sudah lemes lunglai. Dan ini dia view dari jalur menuju ke puncak Saraklopo. Keren banget. Hah? Kering ini. Iya. Banter-banter. Banter-banter. Tangan loro dah di atas.
Nah, kita mau sampai puncak Pawitra, teman-teman. Maaf, sorry. Sampai puncak Sarah Klopo. Nah, di depan sana itu Sarah Klopo. Aduh, kesandung. Jalur dari pertigaan tadi menuju puncak landai, teman. Seperti ini, dengan vegetasi yang sangat terbuka. Sangat luas sekali savananya dan sangat indah sekali. Tuh, nanti ada yang mau. Sampai di puncak Sarah Klopo dengan estimasi waktu 2 jam 30 menit dari base camp. Dan ini dia pemandangan di puncak Sarah Klopo dengan ketinggian 1635 meter di atas permukaan laut. Mbak Dit, menurut sampean Sarah Klopo ini cocok gak untuk pemula? Nek menurutku sih cocok, tapi nek siap mentalnya belum siap, ya jangan sampai naik dulu lah sampai puncak. Mungkin sampai pas 3 oke. Oh, oke. Makasih Mbak Dit. Mas Dika, gimana Mas Dika pendapat sampean Sarah Klopo ini cocok gak untuk pemula? Cocok sih. Ya gitulah. Bisa berkata-kata. Oke, makasih Mas Dika. Makasih. Bapak, menurut Bapak gimana? Sarah Klopo ini cocok gak untuk pemula, Bapak? Dengkulku kopong. Gitu ya. Terlalu gabut aku. Tenang rumah. Oke, siap. Makasih. Dan itu dia ceritaku mendaki di puncak Sarah Klopo via Kedung Gudi. Dan untuk kalian yang suka dengan konten pendakian, wisata alam, dan situs sejarah, silahkan subscribe dulu. Karena dengan dukungan kalian, aku akan semakin semangat untuk membagikan cerita dan video menarik untuk kalian semua.
Dan akhir kata, aku ucapkan thank you for watching dan see you next video.